terpercaya. BMKG himbau nelayan waspada gelombang tinggi. Satu tersangka penembakan Warinusi ditangkap. Belajar busana adat Papua di rumah etnik. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias, inilah Kompas Sorong selengkapnya. Saudara, BMKG Sorong keluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di perairan Sorong. Warga pesisir dan para nelayan diharapkan berhati-hati. Hal ini mengakibatkan sejumlah nelayan pun memilih tidak melaut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sorong mengeluarkan peringatan dini. Tinggi gelombang berkisar 1,5 meter hingga 2,5 meter di perairan Sorong pada periode 7 hari ke depan. Wilayah perairan tersebut meliputi Laut Utara Raja Ampat dan pesisir utara Papua Barat Daya yakni Samudra Pasifik. Peningkatan gelombang tinggi tersebut diakibatkan oleh pola angin yang bergerak dengan kecepatan berkisar di atas 20 knot. Sehingga warga pesisir terutama bagi para nelayan dihimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca yang buruk dan terus memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG. Saat ini kami perkirakan kondisinya angin kencang kemungkinan terjadi di wilayah Raja Ampat bagian utara, kemudian perairan Manokwari juga, kemudian di Samudra Pasifik utara Papua Barat begitu. Bisa mencapai berapa knot itu kalau angin? Untuk dan tinggi gelombang berkisar pada kategori sedang, berkisar dari 1,5 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk kecepatan angin bisa mencapai di atas 20 knot gitu. Akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi di perairan Sorong, beberapa nelayan tidak dapat melaut atau mencari ikan. Terlihat sejumlah kapal ikan disandarkan di pelabuhan perikanan Sorong. Salah seorang nelayan, Dance Wairata, mengatakan kondisi cuaca yang buruk membuat mereka memilih istirahat melaut dan bekerja sebagai buruh pengalengan sementara waktu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau terlalu gelombang tidak melaut. Aku juga kita berdiri. Memang dari kantor suka suruh ke laut paksa, tapi jangan sampai terjadi apa-apa lagi, nanti siapa yang... Kalau macam saya sih sudah biasa, kalau kapten yang lain dia bilang dia tidak tahu dia PBK. Rabinia Rangga, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Ambon menghimbau kepada para nelayan untuk tidak melakukan aktivitas melaut untuk sementara waktu akibat gelombang tinggi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di Laut Maluku. Dampak cuaca buruk dan gelombang tinggi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di Laut Maluku, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Ambon menghimbau bagi para nelayan untuk sementara waktu tidak melakukan aktivitas melaut karena berpotensi membahayakan keselamatan. KSOP juga telah mengeluarkan surat edaran untuk tidak melaut sejak 4 hingga 7 Februari 2025 mendatang. Karena tinggi gelombang yang terjadi di Laut Maluku berdasarkan rilis BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon,
berada pada angka 2,5 hingga 4 meter dengan kecepatan angin 27 sampai 40 knot. Betul sekali, untuk nelayan sama tongkang, dua kapal itu mungkin tidak bisa berlayar dalam jangka waktu sampai dari tanggal 4 sampai tanggal 7 ini mungkin sangat berisiko tinggi karena kecepatan angin dan tinggi gelombangnya di atas 2,5 meter untuk tinggi gelombang, serta di sini kapal untuk nelayan paling 1,25 aja udah sangat berisiko tinggi. Kali ini kita 2,5 sampai 4 meter saat ini dari info BMKG. Gelombang tinggi ini terjadi di perairan Seram, Lease, Banda, Ambon, Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar hingga Laut Arafuru. KSOP juga meminta agar kapal penumpang yang akan melakukan pelayaran untuk selalu berkoordinasi dan terus mengikuti perkembangan data BMKG. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. TNI Angkatan Laut Koarmada 3 menemukan rompi orange diduga milik seorang jurnalis yang hilang di perairan Tidore, Maluku Utara. Operasi Guskamla Koarmada 3 dengan menggunakan KRI Tatihu 853 turut melaksanakan operasi pencarian dan penyelamatan terhadap seorang jurnalis atas nama Saril Helmi Kasim yang hilang akibat meledaknya perahu karet milik Basarnas Provinsi Maluku Utara di perairan Gita Tidore Kepulauan. Kegiatan pencarian dilaksanakan dengan metode penyisiran di search area seluas 30 nautical miles guna menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Setelah melaksanakan penyisiran selama kurang lebih 3 jam, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, KRI Tatihu 853 didekati kapal nelayan setempat, di mana nelayan tersebut telah menemukan satu buah rompi berenang berwarna orange di perairan Pulau Kayowa diduga milik korban. Kami melaksanakan penyisiran untuk pencarian korban dan pada pukul 14 WIT, KRI Tatihu melaksanakan serah terima penemuan satu buah swempes dari tim SAR Relawan Masyarakat, di mana tim SAR Relawan Masyarakat menyampaikan informasi terkait lokasi penemuan swempes tersebut, di mana swempes ini ditemukan pada area SAR yang telah diberikan kepada kami. Selanjutnya, KRI Tatihu melaksanakan penyisiran pencarian korban di area sekitar penemuan swempes. Pangkoarmada 3 menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut berkomitmen penuh dalam misi kemanusiaan dan akan terus berkoordinasi dengan Basarnas, BNPB, serta instansi terkait untuk memaksimalkan pencarian korban dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Satu tersangka penembakan Warinusi ditangkap. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece di Kompas Sorong. Saudara, salah satu tersangka yang ikut terlibat dalam kasus penembakan pengacara senior di Manokwari akhirnya ditangkap. Kapolresta Manokwari Kombes Pol Rifadin Beni Simangunsong mengatakan, tersangka ZT adalah salah satu dari 5 tersangka yang terlibat dalam kasus penembakan advokat senior Yan Warinusi pada 17 Juli 2024. ZT ditugaskan sebagai orang yang memantau pergerakan Warinusi. Kasus penembakan ini rupanya berkaitan dengan kasus pembunuhan Yahya Sayori. Para pelaku ini sakit hati karena Warinusi sebagai pembela keluarga Yahya Sayori. Kini polisi masih memburu 4 orang tersangka lainnya, termasuk pentolan dalam kasus penembakan Yan Christian Warinusi. Keempat orang itu berinisial OU, JU,
HU, dan salah satu terduga pelaku yang belum diketahui identitasnya. Nah, kaitannya dengan Pak Warinusinya, mereka sakit hati sama Pak Warinusi karena Pak Warinusi ini membela mereka, membela keluarga korban. Inisialnya, yang inisialnya UO, OU. Ini pelaku utama yang nembak. Kemudian JU. Kemudian HU. Pelaku disangkakan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Jeffrey Watiburi, Kompas TV, Manokwari, Papua Barat. Eksekusi lahan di Kota Bitung, Sulawesi Utara ricuh. Warga yang rumahnya digusur mengamuk dan merusak alat berat yang melakukan penggusuran. Meski begitu, proses eksekusi terus berjalan dan dikawal ketat aparat kepolisian. Seorang ibu rumah tangga terpaksa diamankan aparat kepolisian. Pasalnya, saat pelaksanaan eksekusi lahan di Kelurahan Girian Indah, ibu yang rumahnya terkena penggusuran menghancurkan kaca alat berat karena tidak rela rumahnya digusur. Petugas kepolisian yang berada di lokasi langsung mengamankan ibu tersebut. Eksekusi lahan milik keluarga Batuna yang dilakukan Pengadilan Negeri Bitung itu memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bitung dan putusan Pengadilan Tinggi Manado. Jadi eksekusi ini adalah eksekusi lanjutan karena ada satu lokasi yang sempat ditangguhkan pelaksanaannya oleh Pengadilan Negeri Bitung karena ada perlawanan sesuai dengan SEMA Mahkamah Agung, itu harus ditangguhkan terlebih dahulu, dan setelah ada putusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan salah, ditolak, maka perkara itu harus ditindaklanjuti kembali dan dilakukan eksekusi. Hari ini waktunya kami melakukan eksekusi pengosongan, dan saat ini saya lihat sudah 80% sudah tereksekusi. Masih ada kelanjutan, ada alat-alat besar sementara bekerja saat ini. Lahan yang dieksekusi di Kelurahan Girian Indah itu sebelumnya adalah ex-Erupak yang dikuasai salah satu perusahaan melalui hak guna bangunan atau HGU untuk selanjutnya ditempati warga setempat. Namun lahan tersebut kini menjadi milik keluarga Batuna melalui sertifikat hak milik atau SHM. Eksekusi lahan dengan luas 700 meter persegi ini merupakan lanjutan pengosongan lahan yang sebelumnya dilakukan eksekusi pada tahun 2024 lalu. Jamie Anis, Kompas TV, Bitung, Sulawesi Utara. Belajar busana adat Papua di rumah etnik. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya, Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara, pakaian adat di tanah Papua sangat beragam dan belum terpengaruh budaya luar, sehingga masih sangat orisinil. Kali ini saya akan mengajak Anda melihat kebudayaan Papua dari pakaian adat yang dimiliki rumah etnik Papua. Saat ini saya berada di rumah Taman Etnik Papua. Di sini kita bisa belajar jenis-jenis pakaian adat Papua dan juga bisa mengenali adat Papua. Seperti apa keseruannya? Ikuti saya. Pakaian adat Papua menunjukkan bahwa penduduknya hidup berdampingan dengan alam sekitar. Sehingga dari keunikan inilah,
pakaian adat Papua terkenal di Indonesia dan dunia internasional. Ada beberapa jenis pakaian adat Papua yang tersedia di rumah etnik. Antara lain pakaian adat dari masyarakat Papua Pegunungan, masyarakat Biak di pesisir Papua, masyarakat Moi di Sorong, Papua Barat Daya, dan Asmat di Papua Selatan. Selain itu, ada juga sejumlah pakaian adat dari daerah lainnya di Papua. Bahkan pakaian adat Papua ini berasal dari alam, misalnya rumbai untuk menutup bagian tubuh bawah wanita yang berasal dari pucuk sagu. Ada juga dari alang-alang, sedangkan atasan wanita menggunakan noken yang dirajut dari serat kulit kayu. Sementara untuk pria menggunakan koteka yang dibuat dari buala butua yang telah dibersihkan dan dikeringkan serta dibuat meruncing. Nantinya akan digunakan aksesoris tambahan seperti mahkota di kepala yang juga berasal dari alam. Kemudian kalung dari kerang ditambah dengan hiasan kaki dan tangan. Selain itu, tubuh wanita dan pria juga akan dicat dengan ukiran Papua. Selain itu, ada juga pakaian adat dari masyarakat Moi di Sorong, Papua Barat Daya yang biasa digunakan perempuan, kain tenun timur, sedangkan untuk pria bawahannya akan memakai kain merah. Sedangkan untuk pakaian adat suku Biak, yang pria badannya akan diukir, sedangkan bawahannya menggunakan cawat, bagi wanita menggunakan kain sarung. Busana adat Papua yang ditampilkan ini bertujuan untuk mengingatkan warisan budaya Papua agar tidak punah dan akan selalu diingat oleh generasi muda dan masyarakat. Kalau di sini tempatnya dibuat untuk apa? Pakaian busananya itu karena kalau mau bilang sekarang kan kayak sudah modern, jadi anak-anak sekarang kayak sudah mulai lupa dengan mereka, lestarikan mereka budaya, makanya dengan cara begini ya yang lain datang, oh ternyata di Papua bukan sudah habis pakaian adatnya atau tidak pakai adat, kayak ternyata kalau kita datang ke sini ternyata masih ada orang Papua yang menggunakan kostum mereka. Hanya busana, namun ada juga museum di rumah etnik yang memajang benda-benda bersejarah seperti patung Asmat, piring gantung, rajutan noken dari kulit kayu dan benang, ada juga tifa, koteka, dan beberapa benda lainnya. Pengunjung yang datang cukup terpesona dengan keindahan rumah etnik yang bernuansa budaya Papua. Karena ada beberapa jenis rumah adat yang bisa digunakan untuk berfoto dan juga bisa secara langsung menggunakan pakaian adat beberapa daerah di Papua. Ya, saudara, inilah pakaian adat dari Papua. Bagi Anda yang ingin mencoba, bisa langsung kunjungi Rumah Taman Etnik Papua. Tim Liputan Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong episode hari ini. Saya Ece Dias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV independen terpercaya.